Halo Bapak Ibu Guru Penggerak, kembali bersama saya Sri Sumalaya, calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 35, unit kerja SMA Swasta Bidakasi, Kabupaten Nias Selatan. Berikut ini pemaparan hasil diskusi kelompok kami, kelompok B, yaitu ruang kolaborasi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Studi kasus dilema etika, kelompok B. Adapun kami pada kelompok yaitu Bapak Tafaun Nuru, Ibu Mawarni Nehe, dan saya sendiri Serius Malaya. Kasus dilema wali kelas 11 bertanggung jawab terhadap Alex. Pak Lawe merupakan wali kelas 11 di SMA. Pak Lawe dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai murid-muridnya. Suatu hari Pak Lawe datang mengajar di kelas 11. Guru piket tergopoh-gopoh tiba di depan kelasnya dan mengatakan Alex, salah satu murid kelas 11 yang sering membuat keributan dan tidak peduli nasihat guru. Alex dipanggil wali kelasnya karena beberapa minggu tidak aktif sekolah dan sudah pada tahap SP1 sampai dengan SP3. Hal ini adalah surat peringatan. Karena orang tua tidak mengindahkan undangan dari sekolah, berselang beberapa menit, Ibu Alex datang ingin menjemput Alex dan meminta Alex ke ladang membantunya. Guru piket juga mengatakan bahwa Ibu Alex datang sambil marah-marah, bahkan merasa kesal dengan guru-guru tidak mampu mengarahkan anaknya. Pak Lawe pun memanggil Alex dan mengatakan bahwa ia dijemput ibunya pulang. Alex langsung memohon sambil menangis agar Pak Lawe tidak mengizinkan ia pulang bersama ibunya. Alex berkata ia ingin belajar di sekolah dan ia takut dimarahi oleh ibunya bila membantu ibunya di ladang, meskipun itu hanya masalah kecil. Pak Lawe bimbang antara memenuhi permintaan Alex atau tidak. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, akhirnya Pak Lawe memutuskan untuk membawa Alex ke ruang kepala sekolah dan meminta saran dari kepala sekolah. Setelah berbicara sebentar, ternyata ada miskomunikasi antara kepala sekolah dengan Ibu Alex. Keputusan bersama, Alex diizinkan pulang membantu ibunya dan ada kesepakatan putih di kelas agar tidak diulangi lagi. Berikut ini daftar menu tugas, checklist tugas kolaborasi. Yang pertama, tugas studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika, memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika, memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika, membuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan, memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu. Setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum. Dan yang terakhir, hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota. Analisis kasus. Yang pertama, paradigma dilema etika. Yang kedua, prinsip dilema etika. Yang ketiga, konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan? Paradigma dalam kasus Alex ini adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Demi kepentingan pendidikan Alex dibuat keputusan yang terbaik. Lalu prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Prinsip yang memberi pilihan pengambilan keputusan Alex dengan Ibu Alex adalah berpikir rasa peduli, care
based thinking. 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Alex tidak hadir ke sekolah beberapa minggu sesuai kesepakatan yang berlaku di sekolah. Apabila siswa tidak hadir berturut-turut sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan, maka diberikan surat panggilan kepada orang tua, di antaranya SP1, SP2, dan SP3. Maka pada saat SP3 itulah ibunya Alex tidak menerima anaknya diberikan sanksi atau yang disebut dengan pengembalian kepada orang tua untuk dididik di rumah. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini adalah Alex, wali kelas, ibu Alex, dan kepala sekolah. 3. Kumpulkan kata-kata atau fakta-fakta. Alex tidak hadir ke sekolah selama beberapa minggu. Ibu Alex marah-marah datang jemput Alex di sekolah pada jam belajar dan tidak menghargai guru. 4. Pengujian benar atau salah. Uji ilegal. Tidak ada pelanggaran hukum, tapi pelanggaran kode etik karena Alex dijemput ibunya di sekolah untuk dididik di rumah. Uji regulasi. Tidak ada aspek pelanggaran hukum di dalamnya. Uji intuisi. Menurut kami, ibu Alex memiliki beban ekonomi dan kurangnya motivasi Alex untuk sekolah, maka ibu Alex tidak semangat untuk support sekolah Alex. Uji publikasi. Jika dipublikasikan, ibu menjadi konsekuensi dalam pengambilan keputusan. Uji panutan. Saya akan memutuskan sama seperti dalam kasus tersebut. 5. Pengujian benar lawan benar. Paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Benar, Alex ingin sekolah. Dalam kurung, pemenuhan hak seorang anak. Benar, apabila Alex tidak memenuhi kewajiban untuk belajar yang baik dan selalu membuat kesalahan di sekolah, maka akan diminta untuk bekerja di ladang. 6. Melakukan prinsip resolusi. Berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Ketidakhadiran Alex ke sekolah dapat ditolerir karena juga dipicu oleh ketidaktahuan orang tua tentang pentingnya sekolah terhadap anak, sehingga tidak serta-merta mengganggu jadwal sekolah anak dengan menyuruh membantu orang tua bekerja di ladang. Investigasi opsi trilema. Memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya kehadiran anak di sekolah. Selain itu, juga kepada Alex dan diberi pengertian bahwa anak memiliki kewajiban untuk mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik atau tidak ribut selama mengikuti pembelajaran. 8. Buat keputusan. Sekolah memberikan teguran dalam bentuk kesepakatan tertulis hitam di atas putih kepada Alex, yang diketahui oleh anggota orang tua bahwa Alex untuk hari ke hari depan akan selalu rajin ke sekolah, mengikuti aturan dengan baik, bersikap aktif, dan fokus selama pembelajaran berlangsung. 9. Lihat lagi keputusan itu lalu refleksikan. Setelah merefleksikan yang diambil atau keputusan yang diambil untuk kasus Alex, maka keputusan tersebut dianggap baik dan efisien terhadap siswa-siswa lainnya yang memiliki kasus yang sama seperti Alex, yakni sering tidak masuk sekolah dan ribut selama pembelajaran berlangsung. Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak. Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Tahapan pengambilan keputusan menurut kami sudah tepat karena sudah terpenuhi semua dan terurut dengan jelas. Paradigma dilema etika,
prinsip dilema etika, konsep pengambilan keputusan, dan pengujian keputusan. Demikian hasil penerapan diskusi kelompok kami. Saya atas nama Sri Sumalaya CGP Angkatan 11 kelas 35 mohon undur diri dan mengucapkan terima kasih.